Ya, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Oke, mungkin sebelum kita mulai ibadah nih, kita boleh sapa dulu kali ya teman-teman yang ada di kanan, kiri, depan, belakang kita. Kita bisa kasih senyum kita untuk sama-sama beribadah di pagi hari ini. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita boleh bersama-sama mempersiapkan hati kita dengan bersaat teduh. Karena cintanya yang besar, maka Tuhan rela memberikan dirinya untuk dapat turun ke dalam dunia dan melayani kita orang-orang yang dikasihinya. Maka marilah kita mau bersama-sama memuji Allah sebab hikmatnya yang besar. Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Tiada terukur besar hikmatnya, penuhlah hatiku sebab anaknya. Dan amatlah hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga cemerlang. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Ya teman-teman, ketika kita sama-sama berada di GKI Samanhudi, itu semua bukan sebuah kebetulan. Tapi karena Tuhan menempatkan kita di dalam gereja ini. Dan sampai saat ini, ketika gereja ini masih dapat berdiri dengan baik, pelayanannya juga baik, itu semua tidak lepas dari orang-orang yang memberikan dirinya untuk sama-sama bisa melayani di gereja ini. Setiap dari kita pastinya juga memiliki talenta yang berbeda ya teman-teman. Ada talenta yang memang Tuhan berikan untuk mampu berorganisasi dengan baik, untuk mampu membuat acara-acara yang ide-idenya pasti menarik gitu untuk umat. Ada juga mungkin di antara teman-teman yang memiliki talenta dalam seni, ataupun ketika era digital sekarang sudah semakin berkembang, kita juga bisa dipercayakan untuk bisa mengembangkan digital nih di gereja ini.
ataupun kita juga bisa menyambut umat dengan baik dan juga membuat umat merasa diperhatikan. Dan pastinya talenta yang Tuhan berikan ini juga diharapkan dapat kita gunakan untuk bisa semakin melayani umat yang ada di gereja ini dengan baik. Dan talenta tersebut pastinya juga Tuhan gunakan untuk dapat mengutus kita untuk terus dapat melayani di dunia ini. Marilah teman-teman, kita mau bersama-sama menyanyikan Tuhan mengutus kita. Ya, dalam Yesaya 6 ayat 8 dikatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk kita? Sahutku, ini aku, utuslah aku. Marilah kita bersama-samakan menyanyikan lagu Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melawat orang terbelenggu. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Ya, teman-teman, Tuhan mengutus kita untuk dapat melayani dengan sepenuh hati. Namun di dalam setiap panggilan pelayanan kita, seringkali ada banyak hal yang membuat kita menolak ataupun ragu dengan panggilan pelayanan tersebut. Mungkin dengan kesibukan kita, mungkin dengan perasaan diri kita yang merasa tidak cukup layak, ataupun kita tidak akan mampu menjalani pelayanan tersebut. Pada saat ini, saya mengajak kita untuk dapat merenungi apakah ketika kita mendapatkan panggilan pelayanan tersebut, kita sudah betul-betul melakukannya dengan sungguh-sungguh, ataupun kita masih banyak alasan di dalam menolak ataupun ragu. Dan juga kita akan merenungi setiap dosa dan kesalahan kita yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Sambil kita menyanyikan lagu Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Bait yang pertama akan dinyanyikan oleh wanita sementara pria boleh berdoa. Bait yang ketiga akan dinyanyikan oleh pria sementara wanita berdoa, dan juga bait yang keempat kita akan nyanyikan bersama-sama. Tuhan Yesus memanggil.
kesempatan berlalu yang diberi aku dan kau, nanti gelap kematian membayang mengancam aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat marilah. Marilah kita mau bersatu di dalam doa. Ya Bapa, Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga, ya Tuhan, inilah kami dengan segala dosa dan juga pergumulan kami. Biarlah Tuhan yang boleh mengampuni dan memaafkan kami ya Tuhan, dan Tuhan yang boleh menyucikan kami dari segala dosa dan segala kesalahan kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita menyanyikan lagu bait yang keempat. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Ia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat marilah. Marilah kita berdiri. Bagi setiap kita yang sudah mengakui dosa di hadapan Tuhan, maka pengampunan tersedia bagi kita dan berita anugerah tersedia bagi kita. Dalam Yesaya 55 ayat 7 dikatakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan menyayanginya, dan kepada Allah kita sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah Damai Kristus besertamu. dan besertamu juga. Marilah kita boleh memberikan salam damai kepada rekan di sekitar kita. Sungguh sukacita ketika Tuhan boleh mengampuni segala dosa dan segala kesalahan kita. Maka marilah kita juga boleh mempergunakan diri kita untuk dipakai bagi kemuliaan-Nya. God of my forever. God of my own, I remember
I have with you, my Lord. I want the world to know. God of my forever, and forever I'm with you. My life is set with a price, your sacrifice redeemed my soul. God of my forever, and forever I will sing. My greatest honor will always be to serve my Lord and King. God of my all, I surrender. My heart finds its rest in your word. Praises will not be enough to show how my love for you has grown. Nothing matters when you're here with me. In the end, just to hear you say, well done, knowing before your throne. God is my forever, and forever I'm with you. My life is saved with a price, your sacrifice redeemed my soul. God of my forever, and forever I will sing. My greatest honor will always be to serve my Lord and King. Forever and ever, Jesus, you alone in glory reigns. Forever and ever, with you I walk this narrow way. God of my forever, and forever I'm with you. My life is saved with a price, your sacrifice redeemed my soul. God of my forever, and forever I will sing. My greatest honor will always be to serve my Lord and King. My greatest honor will always be to serve my Lord and King. Let's pray. Dear Lord Jesus, now we want to learn and hear your voice and fill us with your Holy Spirit so us can understand what's your will in our life. In Jesus' name, amin. Ya. Oh ya maaf, tetap berdiri ya. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11.
Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sementara orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu berlabuh di tepi danau. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan meminta dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tetapi tidak mendapat apa-apa. Namun karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala." Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan hingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu kedua perahu itu mereka isi dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon melihat hal itu, ia pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dariku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama dia diliputi rasa takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahu itu ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikianlah firman Tuhan Allah. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar tentang sebuah tema, yaitu dicintai dan dipanggilnya. Ya, dalam kisah yang terkenal tentang bagaimana Simon Petrus dipanggil untuk menjadi murid Yesus. Di dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang membutuhkan kasih dan dicintai dalam hidupnya. Orang bisa bekerja dalam rutinitas sehari-hari, tetapi orang ada saatnya akan dapat merasa lelah dan capek. Dan dalam keadaan lelah, capek seperti itu, orang membutuhkan energi di luar dirinya, yaitu dikasihi dan dicintai. Dikasihi, mendapat kasih adalah kebutuhan setiap orang. Jadi ada kebutuhan fisik, butuh makan, ya, ciapui, rasa aman, kebutuhan relasi, penghargaan, achievement, pencapaian, kemudian juga pengembangan diri. Setiap orang butuh penerimaan diri. Di samping kebutuhan fisik, ada juga kebutuhan baterai dan wifi. Ya, jadi zaman sekarang demikian. Nah, ini semua kebutuhan, termasuk kebutuhan dicintai, kemudian diperhatikan, dan juga mengekspresi diri, aktualisasi diri, itu semuanya kebutuhan. Nah, di dalam perikop kita, ketika ada saat kita merasa lelah dalam pekerjaan, perikop kali ini juga berbicara soal bagaimana kita menemukan panggilan dalam hidup kita, menemukan passion dalam kehidupan kita, menemukan calling dalam kehidupan kita, sekaligus dalam suasana berbicara tentang kelelahan. Jadi di dalam perikop yang kita baca di dalam pasal 5, Yesus berdiri di pantai danau Genesaret dan dia melihat 2 perahu. Kemudian Yesus naik ke salah satu perahu, yaitu perahunya Simon. Dan kemudian dia meminta kembali untuk berlayar. Dan setelah berbicara, ia mengajar orang banyak di atas perahu itu. Ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan."
Tapi kemudian Simon menjawab, "Guru, sepanjang malam, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Apa maknanya ayat ini? Ayat ini punya makna yang luar biasa, yaitu profesi Simon sebagai seorang nelayan. Seorang nelayan artinya dia kenal daerahnya, saya tahu dunia kerja saya, dan saya tahu kemampuan saya tahu kompetensi saya tahu dunia kerja saya. Tetapi kami tidak dapat apa-apa. Artinya saya sudah bekerja dengan luar biasa, dengan segala kemampuan saya di tempat kerja saya yang sehari-hari, artinya saya sudah profesional di bidangnya, tapi sebuah momen dikatakan tidak dapat apa-apa. Pernah nggak teman-teman merasakan akan hal ini? Teman-teman punya sebuah kemampuan di bidang teman-teman ahli di bidangnya, teman-teman bekerja keras luar biasa, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Oke, good. Nah, ada sebuah ilustrasi yang saya nggak suka, tapi ada baiknya. Ya. Jadi suatu kali dalam kisah ini, dalam sebuah fiksi ya, cerita fiksi. Ada sebuah percakapan antara manusia, kerbau, dan anjing. Dalam kisah penciptaan yang fiksi, tidak ada di Alkitab. Setiap masing-masing diberikan umur 30 tahun. Kata si kerbau, "Buat apa aku hidup panjang umur 30 tahun? Aku butuh hanya 5 tahun sajalah bekerja." "Hai manusia, kamu mau nggak umurku?" Mau. Kata manusia, "Aku senang panjang umur. Baiklah, kuberikan umurku 25 tahun kepadamu." Lalu kata si anjing, "Saya juga kalau umur panjang-panjang ngapain ya? Manusia, mau nggak kamu mendapatkan umur dari aku 25 tahun?" Kata manusia, "Aku senang panjang umur." "Oke, mau, kirimkanlah transfer tapi tidak pakai QR ya." Ditransferlah umur 25 tahun dari anjing kepada manusia. Lalu kemudian apa yang terjadi? Manusia itu menikmati, berapa umurnya yang pertama? 30 tahun. Dia menikmati usia 0 sampai 30 layaknya manusia. I'm at the free. I like to go whatever I want. Kemanapun aku suka. Aku mau kuliah dimanapun aku suka. Aku menikmati umurku sebagai manusia sampai umur 30 tahun. Tetapi setelah umurnya 30 tahun kan habis. Kemudian dia mendapatkan umur berapa lagi? 25 tahun dari umur si kerbau. Maka manusia itu bekerja keras layaknya kerbau. Bekerja menggunakan otot. Capek. Sampai usia berapa? 55. Mau pensiun dini ini ya. Golden shake. Kemudian setelah itu dia menikmati umurnya 25 tahun dari seekor anjing. Hanya menggonggong jadi lansia di rumah saja. Pertanyaannya adalah, saat ini Anda ada di mana? Apakah Anda menikmati, saya mau kuliah dimanapun, saya mau pergi kemanapun, layaknya manusia bebas? Atau kita ada pada sebuah fase, aduh kayaknya saya bekerja udah kayak kuli nih. Saya bekerja udah kayak kerbau aja, capek. Tapi sometime Anda akan menjadi lansia dan hanya menggonggong bagaikan anjing di rumah saja. Saya enggak suka cerita itu. Tapi kita bisa terjebak dalam kondisi seperti itu. Nah, si Petrus itu sama. Ini profesi saya tahu kemampuan saya, tapi saya enggak dapat apa-apa. Saya hanya dapat capeknya aja. Tapi kemudian ketika Yesus mengajar dan Yesus berkata, "Bertolaklah ke tempat yang dalam." Tapi kemudian guru sepanjang malam, di sini ada kata guru. Apa maknanya guru? Sehingga kalau kisah ini berbicara soal Yesus memanggil Petrus dan kemudian kok seakan-akan Petrus mau aja. Tentu ada sebuah cerita. Kenapa
Petrus kemudian mau untuk ikut Yesus ada beberapa alasan. Nah, kemudian ketika Petrus mengikuti apa yang Yesus katakan, ya, setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Ya, nah, dan jalan perahu mereka hampir tenggelam karena begitu banyaknya. Artinya ketika Petrus mau mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, pergilah atau bertolaklah ke tempat yang dalam dan kemudian mendapatkan hasil yang banyak. Petrus mengalami perubahan cara berpikir. Dari perubahan cara berpikir mengubah apa yang dia percayai dalam hidupnya. Mengubah proses dan mengubah hasilnya. Artinya ketika Petrus berdasarkan analisa dari kompetensi saya, enggak mungkin ada hasil. Kata Tuhan, coba. Masih ada bagian yang tidak kamu ketahui dalam hidupmu. Dan ketika Petrus mengubah kerangka berpikirnya, oke, saya coba. Dan itu mengubah apa yang dia yakini. Enggak mungkin ada hasil. Kata Tuhan, coba. Mengubah kerangka berpikir, mengubah apa yang dia percayai dari yang tidak ada menjadi ada. Mengubah proses dan mengubah hasilnya juga. Perikop ini juga berbicara mengenai dua makna. Sepandai dan pengalamannya Petrus di medan yang dia kuasai, tetap ada bagian yang dia tidak tahu. Tetap ada hal-hal yang di luar kemampuannya itu. Jadi dengan hasil yang luar biasa, Petrus mengubah apa yang dia percayai dari apa yang dia percaya tidak ada, kemudian dia menjadi ada. Begitu banyak hasilnya. Oleh karena itu kemudian Petrus bersungkur, ya, bersujud di depan Yesus. Kalau di TB 1, nah ini ada 3 ayat. Kata Simon Petrus, melihat hal itu, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjadi manusia. Engkau akan menjadi penjala manusia. Nah, kemudian untuk meyakinkan panggilan Yesus kepada Petrus di ayat selanjutnya, ya, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Ini merupakan sebuah panggilan yang ditujukan kepada Simon Petrus, tapi Simon Petrus tahu akan ada di dalam dirinya ada dosa, ada bagian yang tidak sempurna. Oleh karena itu, kalau misalkan tadi Petrus menyapa Yesus sebagai guru, itu punya makna. Kalau kita lihat perikop sebelum-sebelumnya, Yesus mengajar di Kapernaum di usia 30. Dan di usia 30 tahun itu artinya Yesus sudah boleh disapa sebagai guru. Simbolnya ini nih. Nah ini, rabi. Dan apa kisah sebelumnya di seputar ini? Ada, kalau kita membaca di dalam Lukas pasal 5, ya, di dalam Lukas pasal 4 ada perjumpaan. Jadi ketika perjumpaan ini bukanlah perjumpaan yang pertama. Tapi kalau di dalam Lukas pasal 4, Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus. Artinya ada perjumpaan sebelumnya. Simon, masihkah engkau belum percaya aku punya kuasa? Jadi di pasal 4 ada perjumpaan. Ya, di dalam Yesus yang menyembuhkan mertua Simon. Jadi Simon Petrus sudah menikah atau belum? Sudah menikah, ya. Dan kalau kita bandingkan di dalam Yohanes pasal 1, jadi kalau kita membandingkan antara Lukas dengan Yohanes, ada satu bagian yang sama, yaitu ketika Yesus dibaptis, ya. Yesus dibaptis, kemudian Yesus mengajar, dan kemudian orang-orang berkata, engkaukah Mesias kepada Yohanes? Yohanes mengatakan bukan, tapi dia yang lebih berkuasa, dia yang adalah Mesias akan datang. Terus kemudian Yohanes, Simon Petrus dan saudaranya mengatakan, mana mungkin Mesias datang dari kota yang kecil.
Dan kemudian terjadilah perjumpaan ini. You are Simon, anak Yohanes, dan kamu akan disebut Kefas. Nah, jadi ada perjumpaan-perjumpaan sebelumnya. Perjumpaan ini semakin mengingatkan tentang Petrus, aku punya rencana besar dalam hidupmu. Oleh karena itu, pengalaman Petrus yang kemudian yang dari tidak percaya bisa mendapatkan banyak ikan dan kemudian banyak ikan, maka pelan-pelan sebenarnya kisah tentang Petrus belum selesai. Yesus hendak memulihkan kehidupan Petrus. Nah, saya menemukan sebuah gambar tentang pengaruh dari 4 luka batin di waktu kecil. Jadi luka batin itu yang dialami di waktu kecil dapat berpengaruh sampai kepada usia dewasa, dan luka batin itu dapat disebabkan oleh 4 hal. Ya. Yang pertama adalah pengalaman ditinggalkan. Pengalaman diabaikan, pengalaman ditinggalkan, pengalaman ditolak sewaktu kecil. Kemudian di waktu dewasa dapat menunjukkan dalam bentuk, show up-nya ini takut ditolak. Kalau waktu kecil ada punya pengalaman ditolak, maka di waktu besar juga punya ketakutan rasa ditolak. Atau bahasa lainnya ingin mendapatkan penerimaan diri. Ada juga rasa kepahitan hidup sewaktu kecil dipermalukan. Kalau waktu kecil dipermalukan atau ada punya rasa tidak berharga, hidup dalam ketidakcukupan, hidup dalam kemiskinan, maka sewaktu dewasa dapat menunjukkan diri sebagai orang yang perfeksionis. Ada juga pengalaman masa lalu, ya, dikhianati atau dilecehkan, misalkan oleh caregiver atau oleh anggota keluarga terdekat, maka kemudian di waktu besar dapat menunjukkan sebuah sikap yang tidak gampang percaya. Sederhananya gini, kalau ada orang punya pengalaman dikhianati, maka dia dapat menjadi orang yang tidak gampang percaya. Bagi yang sudah pernah diputuskan pacar, bagi yang sudah punya pengalaman diputuskan laki-laki, maka perempuan dapat punya sebuah cara pandang, semua laki-laki buaya darat. Aku tidak gampang percaya karena aku punya pengalaman aku tidak gampang percaya karena aku punya pengalaman dikhianati. Kalau yang pertama, karena aku pernah punya pengalaman ditinggalkan, maka aku di waktu besar menjadi orang yang butuh penerimaan diri, haus untuk diterima atau takut untuk ditolak. Nah, ada lagi yang keempat. Yang keempat, ketika waktu kecil aku diperlakukan tidak adil, maka aku akan menunjukkan diriku di waktu yang besar menjadi orang yang memperjuangkan keadilan. Karena aku pernah punya pengalaman diperlakukan tidak adil, maka aku ketika besar akan menunjukkan diriku, kita perjuangkan keadilan. Tetapi di setiap pola ini tetap ada 2 pola. Bisa korban tetap menjadi korban atau korban menjadi pelaku. Contohnya ya, waktu kecil aku ditolak, sudah besar pun aku nolak orang. Waktu kecil aku dikhianati, udah besar juga mengkhianati, bisa. Waktu kecil aku diperlakukan tidak adil dan aku marah akan hal tersebut, waktu besar bisa menjadi orang yang suka menyalahkan orang lain, blame other. Nah, waktu kecil aku dipermalukan, maka waktu besar aku harus menjadi orang yang perfeksionis. Dalam pelayanan harus perfeksionis, dalam pekerjaan harus perfeksionis. Ini itu ngaruh. Nah, kita sambung kepada si Petrus. Petrus mengalami hal yang apa kira-kira? Dalam 1, 2, 3, 4 kira-kira Petrus mengalami hal yang apa? Dia krisis dalam hal apa? Dalam yang mana? 1, 2, 3, 4.
Jawabannya adalah 1, 2, 3. Nomor 3. Petrus jadi orang yang tidak gampang percaya. Suatu saat dia percaya, aku mau berjalan di atas air. Tapi apa kemudian? Mengapa engkau tidak percaya? Next slide lagi. Engkaukah murid Yesus? Apa kata Yesus? Kata Petrus, bukan saya. Nah, Petrus yang pernah menyangkal Petrus pernah menyangkal Yesus. Kemudian Yesus memulihkan di dalam kisah selanjutnya di pantai Danau Genesaret. Setelah Yesus bangkit dan menjumpai Petrus, Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Sehingga perikop yang kita baca ini adalah bagaimana kemudian ketika Yesus memanggil Petrus, Yesus memulihkan, memilih, memanggil, dan mengutus Petrus. Yesus tahu bahwa di dalam diri Petrus ada luka batin. Kalau di sini dikatakan, aku ini orang berdosa. Dan kemudian ini yang pelan-pelan mengubah kehidupan Petrus. Nah, berbicara soal bagaimana Yesus memanggil Petrus, ya, Stephen Covey dalam bukunya 8 Habits, itu yang kemudian disebut dengan passion, panggilan. Orang yang kenal passion dalam hidupnya, apa itu passion? Mengenali apa yang Tuhan harapkan dari diri kita untuk kita bagikan. That is passion. When we found your passion, our passion, we can find the purpose of our life. Kalau kita tahu passion kita apa, kita dapat kenal kemana tujuan hidup kita. Itu panggilan. Nah, dari mana kita dapat kenal panggilan dalam kehidupan kita? Bagaimana kemudian seperti Petrus memahami panggilannya? Kenali 5 hal ini. Tahu apa talentamu, apa yang dapat kamu berikan the best, tahu di mana kamu dibutuhkan, tahu apa yang menjadi keprihatinanmu, tahu apa yang menjadi passionmu. Perpaduan antara 4 itu namanya voice. Tahu gairah hidup, tahu di mana kita dibutuhkan, tahu apa yang menjadi keprihatinan kita, tahu bakat kita apa, that is passion. Saya enggak senang melayani di komisi pemuda. Saya senangnya melayani di komisi apa yang bukan pemuda. It's okay, berarti kamu tahu di mana kamu dibutuhkan. Saya enggak senang melayani di dewasa atau anak. Saya senangnya melayani di pemuda. Oke, berarti kamu tahu di mana kau dibutuhkan. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita mengenal talenta kita apa? Di mana? Contohnya gini, saya senang, ini hanya contoh, bukan yang sebenarnya. Saya senang membuat kue, talenta. Dan saya tahu ibu-ibu di sini kurang bisa buat kue. Nah, saya suka buat kue. Saya tahu di sini ibu-ibunya kurang jago bikin kue. Maka saya tahu di komisi dewasa membutuhkan pelatih kue. Passion saya bisa ngajar kue. Panggilannya, saya mau jadi guru pelatih kue. Kira-kira begitu. Nah, perpaduan ini adalah calling. Tapi apa bedanya calling dengan gairah dengan hobi? Gairah apa yang aku sukai. Tapi kalau calling, tidak semata kau tahu apa yang kamu suka, tidak cukup tahu apa yang di mana kau dibutuhkan, tapi apa yang Tuhan harapkan dari diri kita untuk kita bagikan. Itu passion. Nah, sehingga kalau kita rampungkan dari perjumpaan dengan Petrus yang berjumpa dengan Yesus, dalam kehidupan kita ketika kita merasa begitu lelah, kita membutuhkan perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan itu yang kemudian memulihkan kehidupan kita. Nah, 现在我们要看有一个一段的那个 video ya. Kita mau lihat potongan video singkat. Silakan. 这么冷的天，你还带着小孩出摊吗？对呀，没人带呀。孩子他爸呢？他爸不要他了。
什么意思？因为我们老大嘛，他生下来有那个先天性心脏病，需要很多钱去治疗的。他们爸是扛不住压力，跳河了。那他这个病现在怎么样了？已经做了2次手术，春节之后去做第3次。都是你带着他给他做的手术？对呀，那你靠什么养他呀？财产吧。你一天卖多少钱呢？这个？我今天到现在为止卖了22块钱。现在的小孩是和现任丈夫生的，我本来以前和他挺好的，然后因为我带着这个孩子来他家嘛，然后他们的家人有点儿接受不了。对，所以说我们现在是被迫分开的状态。那现在还是就你一个人每天带着这2个小孩还得出摊？我能问一下你今年多大吗？我28。我觉得你特别厉害，我在身上看不到一点点那种阴霾的影子。阴霾是留给自己的，后面还有这么多手术要去做，你不阳光，改变不了现状的事情，不可能天天愁眉苦脸的嘛。他现在那个手术费收齐了吗？没有，但是北京那边挺好的，可以挂账。那你这么累，你扛得住吗？扛不住也得扛啊。才生完他嘛，其实身体都还没有恢复，一手抱着一手摆摊。我想多挣一点钱，结果他奶奶来了之后，在我们家，当着在我的面前，我就非要把我儿子手术给做了，要让自己就是活得有底气一点。儿子跟女儿跟你一起绝对没错。啊，喜不喜欢？好看，眼里有光。就是我还是给你装点饼钱。不用，我给你装点饼，小孩儿。 Kirim 50 就是我 ribu 不知道他手术还差多少 sama 钱， dengan 然后我给你找了5万块钱。 120 juta. 这个钱是我挣的，不是妹子，妹子你听我的，你听我的，我做自媒体我能挣钱。啊，真的是。没事，别哭，别哭。咱不哭。我是真的希望在他康复的这个路上能有我一份儿，我会觉得我特别欣慰。这没有。现在手术没有，小朋友，你健健康康长大，保护妈妈好不好？行，不哭了，妹妹。 Singkatnya adalah dia punya 2 anak dan anaknya yang kecil itu mengalami ada sebuah masalah kesehatan harus dioperasi sampai 3 kali. Nah, karena sang suami tidak tahan akan pergumulan itu, dia sempat bawa ke keluarga suaminya dan kemudian neneknya udah bawa sana aja. Sang suami akhirnya kemudian menjatuhkan diri ke sungai, tapi entah masih hidup, entah apa kita nggak tahu, mungkin sudah mati atau tidak mati, tapi kemudian mereka ditinggalkan seperti itu. Dalam keadaan seperti itu sang istri meskipun dalam keadaan yang sangat berat, tapi ada satu hal yang unik apa? Dia tidak menunjukkan betapa sedih pergumulan hidupnya. Tetapi ketika di dalam pergumulan itu dia mengalami perjumpaan. Seperti Petrus mengalami perjumpaan dengan Yesus. Ketika dia udah hidupnya yang tadi itu macam kayak apa? Macam kayak udah jadi kerbau ya, udah luar biasa. Tuhan tahu akan ada saatnya Tuhan menjumpaimu. Kita membutuhkan perjumpaan dengan diri dengan Tuhan, tetapi di samping perjumpaan diri kita dengan Tuhan, tetap hidup dalam kenali passion dalam hidupmu. Orang yang kenal passion dalam hidupnya, meskipun hidupnya begitu berat, dia akan tetap menjalani dengan sukacita. Sama juga dengan dalam pelayanan. Kalau kita dalam pelayanan udah merasa capek, that's time you to get a rest. Kalau kita dalam pelayanan udah mulai capek, ngeluh, ngomel-ngomel, saatnya kau istirahat dulu. Disegarkan, baru kemudian lanjut lagi pelayanan. Jangan melayani dengan sambil ngomel-ngomel, ngoceh-ngoceh. That is burn out. You should stop and take a rest. Dan kemudian mengalami perjumpaan dengan Tuhan, disegarkan kembali. Kiranya kita terus memantapkan setiap kita kenali panggilan dalam kehidupan kita. Meskipun dalam hidup kita ada saatnya begitu berat, rindukan Tuhan, masuklah dalam hidupku. Kita disegarkan kembali dengan perjumpaan-perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.
Kita berdoa. Kristus Allah yang sejati, meskipun kami tahu banyak hal dalam hidup kami, tapi semakin kami tahu, semakin kami menyadari begitu banyak hal yang kami tidak tahu. Dan ada bagian yang kami tidak tahu, Tuhanlah yang memampukan kami memahami segala misteri kehidupan. Tuhan, ketika saat ini kami lemah, Tuhanlah yang pulihkan kami. Seperti Tuhan memulihkan kehidupan Petrus. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikatkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kaik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita naikkan doa syafaat, kita kembali berdoa. Tuhan, mampukanlah kami sebagai pemuda dapat menjadi pelaku firman Tuhan hari ini. Kami boleh percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kehidupan kami meskipun begitu berat kehidupan yang kami jalani. Kami hendak berdoa untuk persiapan panitia Paskah dan boleh semakin menghadirkan perjumpaan dengan Tuhan. Dan kami pun hendak berdoa untuk teman-teman yang bergumul di dalam kesehatan, dalam pergumulan mencari pendamping hidup, dalam pergumulan pekerjaan dan studi. Tuhanlah yang juga memberikan kami tetap semangat, hikmat, kekuatan dari Tuhan. Kami pun hendak berdoa untuk bangsa Indonesia, pemerintah, para pemimpin semakin diberikan hikmat untuk semakin melayani rakyatnya dengan baik. Dan Tuhan, kami hendak berdoa untuk teman kami yang berulang tahun, Kristianto Chandra. Tuhanlah yang melimpahkan segala hikmat, segala harapan yang dipenuhi dengan cita-cita yang Tuhan kabulkan pada saatnya. Tuhan berkati setiap kami, pemuda-pemudi yang hadir pada saat ini, dan kami menutup dengan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah mau kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau-lah yang punya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Umat dapat memberikan persembahan dan melakukan aksi sedulur dengan cara memasukkan amplop persembahan dan amplop aksi sedulur ke kantong persembahan, atau dengan menggunakan QR Code yang tersedia di layar dan ditempelkan di kursi depan. Khusus untuk aksi sedulur dapat melakukan transfer dengan nilai akhir nominal 20. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu bergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia
bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsa-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang telah mengaruniakan kepada kami segala sesuatu dengan limpah untuk kami nikmati dalam hidup ini. Oleh rahmat-Mu, kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami ini yang kami letakkan di hadapan hadirat-Mu. Dan berkatilah kami dalam menggunakan segala anugerah-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia. Surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra dan Kudus. Amin. Ya, teman-teman, kalau misalnya teman-teman main gitu ya ke hall ibadah, ke hall kebaktian setelah ibadah ini akan ditemui banyak sekali stand-stand kebutuhan di GKI Samanhudi untuk pelayanan gitu. Mungkin bagi teman-teman yang punya talenta tertentu dan terpanggil untuk melayani di komisi yang ada, bisa main-main gitu ya ke stand tersebut. Dan biarlah ya teman-teman melalui talenta yang kita punya masing-masing, itu semua bisa kita pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan dan menerangi sesama lewat perbuatan kita, bagaikan bintang-bintang. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi lawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Setiap harga yang harus ku bayar telah menjadikan aku dewasa dalam-Mu. Berikanlah hati-Mu di dalamku, agar hidupku hanya untuk memuliakan-Mu. Ku
kegelapan terpancar dalam kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku ingin hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tempat kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Teman-teman pemuda, seperti Tuhan memilih dan memanggil Petrus dalam karya pelayanannya, Tuhan bisa saja tanpa Petrus juga bisa. Tapi kalau Tuhan memilih dan memanggil Petrus, itu ada sebuah anugerah dalam kehidupan Petrus. Tuhan rindu juga sama seperti kita, hidup dalam kesegaran rohani. Tapi kalau sampai pada saat ini kita yang begitu burn out, lelah, jangan-jangan kita udah seperti Petrus, hidup dan bekerja hanya mengandalkan kekuatan dan hikmat pribadi saja. Kita akan kelelahan. Dan Tuhan rindu untuk kita hidup dalam tetap kesegaran karena kedekatan dengan Tuhan. Rasakan dan alami berbagai mujizat yang tetap hadir dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan Hati kami kepada Tuhan, Jadilah saksi Kristus. syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan hikmat, penyertaan Roh Kudus yang memberikan hikmat kepada kita, dan kasih karunia dari Kristus beserta dengan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Ya, teman-teman dipersilakan duduk dan bersaat teduh. Oke, selamat hari Minggu teman-teman. Oke, kita akan masuk ke dalam KP highlight kita. Yang pertama ada teman kita nih yang ulang tahun hari ini, Kristianto. Oh, tapi orangnya kayak nggak hadir ya hari ini ya, padahal biasa dia hadir. Oke, nanti boleh diucapin selamat ya teman-teman ke Kristianto. Mungkin tadi kan dari tadi pagi udah ada gitu ya di grup WhatsApp, bisa grup WhatsApp atau selamatin secara pribadi. Oke, untuk berikutnya ada welcome nih untuk teman-teman kita yang baru. Aku lihat ada beberapa teman-teman yang baru sih. Mungkin boleh teman-teman perkenalin dirinya ya. Di sebelah Semi, di belakangnya Valeri sama Civeli. Ayo, yuk teman-teman. Mungkin ada yang mau perkenalan diri sama di belakang Kak Erna. Yeay. Oh enggak ya. Oke deh, mungkin nanti kita boleh kenalan aja kali ya gitu sama teman-teman kita. Next.
Oke, berikutnya, minggu depan kita tidak ada ibadah teman-teman di Komisi Pemuda karena kita akan gabung sama ibadah umum gitu. Kita akan ada ibadah pengajaran, temanya cukup menarik gitu ya. Kalau saya nggak salah baca, temanya adalah betul sekali Vincent, child free. Jadi teman-teman besok bisa hadir gitu ya di minggu depan di ibadah 1, 2, 3 ibadah umum gitu, atau biasanya kalau misalnya mau tetap bareng-bareng biasa banyak kan anak pemuda itu di ibadah di balkon gitu. Jadi mungkin kita boleh sama-sama datang nih dan mungkin mau siapin pertanyaan boleh. Nah di minggu depannya tanggal 23 Februari itu kita akan ada ibadah nuansa teman-teman. Judulnya itu adalah Love the Unlovable gitu. Ini masih tema-tema Valentine gitu ya. Jadi kita akan pakai dress code yaitu pink. Nanti juga di ruangan ini juga akan ada nuansa yang meriah gitu ya. Dan juga nanti untuk waktu ibadahnya sama jam 9 sampai jam 11, 9.30. Oke, dan akan dilayani oleh pendeta Grace Bustami, saudara Grace Bustami dari TPG Cipinang Indah. Nanti akan ada penatuannya yaitu penatua Rio, liturgosnya ada Safira sama Alvin. Lalu untuk singer ada Lisa dan juga Yogi, pemusiknya ada ya banyak ya teman-temannya, ada Vincent, Wahyu, Gerald, Abdi sama Rainer. Lalu nanti multimedianya Regita, soundnya Edward, publikasi Reni dan juga asyirnya Farel dan juga Linda. Selamat mempersiapkan pelayanan ya teman-teman. Dan juga untuk pelayan ibadah kita hari ini, kita mau berterima kasih untuk Pendeta Peter yang sudah membawakan firman, Penatua Rani, liturgos ada saya Agnes, singer Bianda dan Eval, pemusik Noah, multimedia Vito, audio Evan, publikasi Gracia dan juga Asher, Dara dan juga Zerlin. Terima kasih atas pelayanannya ya teman-teman. Untuk berikutnya kita juga ada aksi sedulur yang tadi teman-teman sudah dengar gitu ya, bahwa aksi sedulur ini kita akan mengumpulkan dana yang akan dipergunakan untuk perluasan lahan di GKI Samanhudi khususnya lahan parkir. Jadi bagi teman-teman yang mau memberikan persembahan ini nanti setiap minggunya bisa diberikan dan juga akan ada update setiap harinya. Untuk persembahan yang diberikan itu di jam 15, teman-teman bisa akses ke sedulur.gkisamanhudi.org. Berikutnya di sini juga akan ada kelas katekisasi minggu gitu, akan dimulai di 16 Februari untuk teman-teman yang mau katekisasi, mau belajar dan juga nantinya bisa dibaptis, boleh daftar ke nomor yang tertera gitu. Oke, untuk next. Oke, ini juga nanti kita akan ada pembuatan souvenir Paskah gitu. Jadi nanti ini adalah aksi umat yang akan kita lakukan secara bersama-sama untuk nantinya dibagikan souvenir Paskah. Untuk teman-teman yang mau ikut pembuatannya bisa kita ada beberapa pilihan tanggal, ada 4 pilihan tanggal 15, 22 Februari 2025 dan juga di 16 dan 23 Februari 2025. Nanti bagi teman-teman yang berminat bisa menghubungi PIC-nya Tia Lina. Lalu nanti juga bisa scan juga gitu ya untuk formulir pendaftarannya. Nanti kita akan taruh di grup juga ya teman-teman jadi lebih mudah diakses. Oke, untuk nextnya. Oke, lalu kita akan ada booster sport nih gitu yang badan-badan yang sudah renta dan ingin berolahraga. Nanti bisa datang ya teman-temannya minggu depan. Jadi walaupun kita ibadah di umum tapi kita bisa kumpul bareng di jam 11.30 itu di Peranan di SMPK 2. Kalau teman-teman yang nggak tahu di mana tempatnya nanti kita dan juga mungkin bingung nih kesana naik apa, nanti kita bisa sama-sama bareng-bareng berangkat dari sini ya teman-teman gitu. Nanti untuk teman-teman bisa pendaftarannya itu bisa hubungi Nando dan juga Wahyu. Oke, nextnya, ini tidak bosan-bosannya saya ngajak teman-teman yang mungkin punya talenta dalam bernyanyi atau juga punya talenta nih dalam bermain alat musik dan juga ingin gabung ke VG Pemuda. Teman-teman bisa gabung dan datang untuk berlatih bersama dengan kami setiap hari Jumat jam 19.30. Kalau misalnya teman-teman tertarik nanti bisa hubungi saya. Oke, itu aja mungkin teman-teman. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.